Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, jamaah mushola Hidayatul Mustaqimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah serta menjalankan apa yang Allah perintahkan serta menjauhi apa yang Allah larang. Ini adalah bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, ad-dinul Islam aw shiratal mustaqim. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir sampai surat Al-A'la. Sudah beberapa surat. Pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah sampaikan tafsirnya ayat 1 sampai dengan ayat 6, ayat 7. Ya. Jadi saya sedikit mengulas tentang arti dalam surat Al-A'la ini, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan lalu menyempurnakannya. Walladzi qaddara fahada, yang telah menakdirkan lalu memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang telah mengeluarkan rumput-rumputan. Wa ja'alahu ghutsa'an akhwa, lalu Allah menjadikan rumputan tersebut kering dan kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa, akan kami bacakan untukmu wahai Muhammad hingga engkau tidak akan lupa. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Sampai di sini pada pertemuan minggu yang lalu kita akan lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qauluhu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Firman Allah, sesungguhnya dia ya'lamu, mengetahui, al-jahra yang terang, wa ma, dan sesuatu yakhfa yang samar. Allah mengetahui yang jelas dan yang samar. Ini sama seperti firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran, wa ma yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Tidak ada yang samar bagi Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi.
Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Artinya ya'lamu ma yajharu bihi al-ibadu. Allah mengetahui apa yang jelas dari hamba itu, wa ma yukhfuna min aqwalihim wa af'alihim, dan apa yang mereka sembunyikan berupa perbuatan dan perkataan. La yakfa alaihi min dzalika syai'un. Semuanya itu tidak ada yang samar bagi Allah. Jadi di sini jelas pada ayat ini menunjukkan Allah itu Al-Alim. Allah itu Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik yang kita tampakkan atau yang kita sembunyikan. Wallahu alimun bidatis sudur. Bahkan apa yang terdapat dalam dada kita, apa yang terlintas dalam pikiran kita, Allah juga Maha tahu. Allah Maha tahu. Bahkan Allah jelas mengetahui segala apa yang terjadi di langit dan di bumi. Semuanya tidak ada yang samar bagi Allah. Sehingga orang yang beriman kepada Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, akan membuat orang tersebut semakin berhati-hati. Tidak ada tempat bersembunyi baginya dari pengawasan Allah. Allah Maha melihat. Jadi kalau kita sadar Allah melihat apa yang kita lakukan, baik di tengah keramaian atau di tengah sendirian, maka hendaklah kita jangan pernah berbuat maksiat kepada Allah. Itu iman daripada Allah Al-Alim. Wa qawlu, dan firman Allah Ta'ala, wa nuyassiruka, dan kami akan mudahkan untukmu wahai Muhammad lil yusra, jalan yang mudah atau kemudahan. Artinya di dalam tafsir Ibnu Katsir ini beliau menafsiri nusahilu alaika, kami akan mudahkan untukmu af'alal khairi, perbuatan-perbuatan yang baik, wa aqwalahu, dan ucapan-ucapan yang baik. Jadi Allah akan mudahkan bagi Muhammad untuk melakukan hal-hal yang baik, baik itu berupa perbuatan ataupun perkataan. Wa nusarri'u laka syara'an sahlan samahan mustaqiman adlan la i'wijaja fihi wala haraja wala usra. Dan kami syariatkan kepadamu wahai Muhammad, kami berikan engkau syariat ya yang mudah, aturan-aturan dalam menjalankan agama itu yang mudah. Samhan, yaitu penuh toleransi ya. Mustaqiman, yang lurus. Adlan, yang adil, yang seimbang. La i'wijaja, tidak ada kebengkokan fihi padanya, wala kharaja wala usra, tidak ada beban dan tidak ada kesulitan. Dan inilah ajaran Islam. Ajaran Islam yang Allah syariatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi setiap para nabi dan rasul itu punya aturan masing-masing, aturan main yang diberlakukan bagi umatnya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya. Termasuk nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, punya syariat yang berlaku khusus untuk umatnya. Seperti hanya umat Nabi Musa saja. Orang yang mau bertaubat kepada Allah maka harus dengan cara membunuh diri baru diterima taubatnya. Nah, Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad dimudahkan. Orang yang mau bertaubat kepada Allah, menyadari akan kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah, cukup dengan membaca istighfar, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak melakukannya lagi. Cukup itu. Kalau kita punya salah kepada Allah, kita punya dosa kepada Allah, hanya itu saja syaratnya. Tidak perlu sampai kita membunuh diri kita. Justru itu berdosa, dosa besar. Dan inilah yang disebut samhan,
sesuai, sahlan samhan mustaqiman adlan la i'wijaja fi wala kharaj wala usra. Tidak ada kesulitan, tidak ada beban, mudah, penuh toleransi, ya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, al-Islamu itu din Hanafiyah as-samkhiyah, agama yang condong kepada hal yang lurus tegak lurus, dan agama yang mudah. Ya, seperti hanya di dalam sholat saja. Kita tidak mampu berdiri, dibolehkan dengan duduk. Nggak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Semampu kita. Dan ini adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qawlu, dan firman Allah, fadzakir inna fa'atid dzikra. Fadzakir, maka berikanlah peringatan wahai Muhammad. Inna fa'at, sesungguhnya bermanfaat adzikra, peringatan itu. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan, karena peringatan itu adalah bermanfaat. Urusan mereka mau menerima peringatan kita atau tidak, tidak ada urusan. Engkau hanya bertugas menyampaikan. Fa inna ma'alaikal balad. Engkau hanya bertugas menyampaikan. Ya. Artinya, dzakir haitsu tanfa'ut tadzkirah. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Wa min hahuna yu'khadul adabu fi nashril ilmi. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dari sini dapat diambil satu pelajaran bahwa ini adalah cara adab di dalam menyebarkan ilmu. Berikanlah peringatan dulu, dinasihati dulu baik-baik, ya. Dan ini adab kita berdakwah. Fala yad'uhu 'inda ghairi ahlihi, dan jangan engkau berikan peringatan itu kepada orang yang bukan ahlinya, ya. Jadi kita berikan sesuatu itu sesuai dengan kapasitasnya. Memberikan sesuatu ilmu itu juga kepada orang yang membutuhkan, orang yang faq di bidangnya. Ya, jangan meletakkan sesuatu peringatan itu kepada orang yang bukan ahlinya. Kama qala Amirul Mukminin Ali, sebagaimana ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan. Wahai Muhammad, apa itu? Ali bin Abi Thalib pernah bilang, engkau bukanlah orang, janganlah engkau berbicara pada suatu kaum haditsan dengan suatu ucapan la tablughu quluhum, yang akal mereka tidak sampai. Artinya bicara itu juga dilihat lawan bicaranya. Dilihat lawan bicaranya. Bicara dengan orang yang berilmu, gunakan ilmu. Bicara dengan orang yang tidak berilmu, ya pakailah bahasa yang bisa diterima oleh mereka. Bicara anak kecil, bicara dengan kadar akal mereka bisa menerimanya. Itu namanya ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan li ba'din, kecuali itu akan menjadi fitnah bagi mereka, bagi sebagian mereka. Jadi takutnya ngomong dari ngomong ilmiah, orang yang diajak bicara nggak paham. Makanya di dalam ilmu balaghah itu ada sebutannya muqtadal hal. Jadi bicara apapun itu harus disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Ya, kalau bicara sama orang yang berilmu, ya sedikit ilmiah, bawakan dalil, bawakan referensi marojek yang kuat, ya. Nah ini, jadi ini satu pembelajaran bagi kita. Fadzakir inna fa'atid dzikra, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Dan cara kita menyampaikan pun harus yang baik, ya, sesuai dengan kadar akal mereka bisa menerimanya. Kalau tidak,
maka itu akan menjadi fitnah. Jadi salah paham. Kita ngomong maksud kita A, dia menerima, memahaminya B. Ya, nah ini bahaya. Terus ucapan itu disebarkan ke orang lain. Jadilah fitnah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, ma anta bimuhadditsi qauman haditsan la tablughu uqulum illa kana fitnatan li ba'dihim. Jangan engkau bicara kepada satu kaum yang akal mereka tidak bisa mencerna, kecuali itu akan menjadi fitnah bagi mereka. Wa qala, dan dia berkata, haditsin nasa bima ya'rifun, bicaralah kepada orang sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan apa yang dia ketahui. Atau hibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kamu suka Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, akhirnya salah paham. Akhirnya kata Allah begini, Allah berfirman begini, padahal tidak begitu. Rasulullah bersabda begini, padahal tidak begitu. Itu namanya atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kamu suka bila mana Allah dan Rasulnya itu didustakan? Didustakan maksudnya itu, ya, itu tadi, dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dan ini diancam oleh Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka siap-siaplah masuk neraka. Maka kalau itu bukan hadis, jangan katakan hadis. Kalau itu bukan ayat, jangan katakan ayat. Itu namanya mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya. Ini penting untuk kita ketahui. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu, ya Allah, wallahu a'lam, atau nanti kita cari lagi. Jangan sok tahu. Kalau nggak bisa, kita bilang nggak bisa. Dan orang mengakui ketidakbisaan, ketidaktahuannya itu bukan aib. Malah orang menjadi respect, menjadi hormat. Karena apa? Orang ini tidak sembarangan dalam menyampaikan kebenaran. Kalau memang itu ayat, bilang ayat. Kalau itu memang hadis, bilang hadis. Jangan hadis, bukan hadis dibilang hadis, itu namanya berdusta atas nama Rasulullah, dan itu diancam Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah masuk neraka. Wa qaulu, dan firman Allah, sayadzakkaru may yakhsha, sayadzakkaru maka akan mengambil pelajaran man, bagi orang yaksha yang takut. Hanya orang yang punya rasa takut yang akan mengambil pelajaran, peringatan itu sebagai pelajaran. Nah, walaupun demikian, ikhwanu fillah yang dirahmati Allah, tugas kita itu menyampaikan, memberi peringatan. Oh, itu gak boleh, ini dilarang, ini haram. Bagi mereka yang punya rasa takut kepada Allah, akan menjadikan itu sebagai pelajaran, dan dia berhati-hati. Ya, itu makna sayadzakkaru may yakhsha, akan mengambil pelajaran peringatan tersebut bagi orang yang punya rasa takut. Artinya sayatta'idu bima tuballighuhu, akan mengambil pelajaran apa yang kamu sampaikan kepadanya. Ya, kalaupun nggak diambil gimana? Ya nggak apa-apa. Kita udah sampaikan kebenaran, menyampaikan saja itu sudah pahala dan bernilai sedekah. Qaulun ma'rufun, itu sudah bernilai sedekah. Ya, walaupun ajakan kita tidak diterima, nggak masalah. Ya, makanya orang yang mau mengambil pelajaran dari peringatan itu adalah orang yang punya rasa takut. Ya Muhammad, man qalbuhu yakshallaha wa ya'lamu annahu mulaqihi, hanya akan mengambil peringatan sebagai pelajaran, mengambil pelajaran peringatan itu bagi orang yang punya rasa takut kepada Allah, wa Muhammad. Siapa itu? Orang yang hatinya punya rasa takut kepada Allah dan dia yakin annahu mulaqihi, bahwa dia akan bertemu Allah. Bahwa kita semuanya ini akan kembali kepada Allah.
Kita akan bertemu kepada Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kita perbuat di dunia dulu. Baik itu berupa perbuatan ataupun perkataan. Ya. Itu namanya mulaqihi, annahu ya wa ya'lamu annahu mulaqihi. Dia yakin bahwa dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Wa yatajannabu, dan akan menjauhi akan peringatan al-ashqa, orang yang celaka. Sedangkan orang yang celaka tidak mau mengambil peringatan itu. Dia akan malah menjauh. Opo ceramah toh, gitu. Dan itu namanya al-ashqa. Ini ciri-ciri orang yang celaka. Makanya di dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, di sini yang bisa kita ambil pelajaran adalah satu ciri orang yang bahagia, dua ciri orang yang celaka. Dan siapa orang yang celaka itu? Orang yang diberi peringatan tapi menolaknya. Wa yatajannabuhal ashqa. Dia akan menjauh dari peringatan itu. Alladzi yaslan narul kubra. Dia akan masuk ke neraka yang besar. Api yang besar. Dia akan masuk ke dalam api yang besar. Apa api besar? Ya, api neraka. Kalau api kecil, api dunia. Tsumma yamutu, kemudian dia tidak akan mati fiha, di dalam neraka, wala yahya, dan tidak hidup. Orang yang masuk ke neraka itu, yang masuk ke dalam neraka itu tidak akan mati dan tidak akan hidup. Jadi dia tersiksa. La yamutu wala yahya, tidak hidup dan tidak mati. Gimana sih? Dikatakan hidup gak pernah enak, dikatakan mati merasakan sakit. Makanya di sini Ibnu Katsir menyebutkan, artinya la yamutu fayastarihu. Dia tidak akan mati sehingga dia bisa istirahat enak. Orang dicemplung ke neraka, kemudian disambar api neraka yang kekuatannya 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Ya menurut logika, hancurlah manusia kalau sudah dijilat api neraka. Tattali'u 'alal afidah, hatinya saja sampai gosong. Harusnya mati logika, tapi tidak mati. La yamutu fayastarihu, dia tidak akan mati sehingga dia bisa istirahat enak. Orang kalau udah mati mau diapain aja dia akan terasa. Tapi ini enggak mati. Wala yahya hayatan tanfa'uhu, dan dia tidak hidup sehingga dia merasakan manfaatnya. Dibilang hidup tapi merasakan sakit, nggak pernah ada enak. Namanya orang hidup kan kadang enak, kadang nggak enak. Itu hidup. Tapi di neraka nggak pernah ada enaknya, nggak pernah ada manfaatnya, nggak pernah ada enaknya. Jadi itu namanya la yamutu wala yahya. Bal hiya mudirratun alaihi. Justru di neraka itu membahayakan dirinya. Li'anna bisyababiha yash'uru ma yu'aqabu biminal min alimil adab. Karena di neraka itu dia akan merasakan pedihnya siksa Allah, pedihnya siksa neraka, wa anwa'in nakali, dan bermacam-macam siksaan di neraka. Ada yang dipukul, ada yang ditusuk, ada yang dituangin timah, ada yang dipotong lidahnya, bermacam-macam siksaan di neraka. Itu anwa'in nakal. Jadi bermacam-macam siksaan. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, haddatsana Ibnu Abi Adi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi an Sulaiman, dari Sulaiman yakni At-Taimi, an Abi Nadrah, dari Abi Nadrah, an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nari, adapun penduduk neraka. Ini bicara soal neraka. Adapun penduduk neraka, yaitu alladzina hum ahluha la yamutu wa la yahyauna, yaitu mereka tidak mati dan tidak hidup. Itu penduduk neraka, nggak mati, nggak hidup. Seperti yang saya sampaikan, dia nggak mati. Karena apa? Masih merasakan sakit. Dan dia nggak hidup. Kenapa? Dia nggak pernah istirahat di situ. Barang semenit atau 2 menit nggak istirahat, nggak dipukul, enggak. Dia nggak pernah merasakan enaknya di situ. Ya.
Wa amma unasun yuridullahu bihimur rahmah, adapun orang-orang yang dikehendaki Allah mendapatkan rahmat. Jadi di neraka itu, adapun ahli neraka yang Allah berikan rahmat, fayumituhum finnar, Allah akan matikan dia di neraka. Jadi ada penduduk neraka itu yang diberi rahmat Allah dengan jalan, dengan cara Allah matikan. Benar-benar mati, sehingga dia tidak merasakan sakit. Tapi sudah gosong. Fayadkhulu alaihimus syufa'a'u, maka masuklah penolong-penolong mereka itu. Fayakhudhu ar-rajulu, maka akan turun mengambil seorang laki-laki, ansorohu, penolongnya itu, fayum bitahum, lalu menumbuhkan mereka. Artinya, ikhwan sekalian, ketika kita nanti, naudzubillah min dzalik, seandainya ada orang yang disiksa di neraka, orang yang tidak diberi rahmat oleh Allah, nggak dikasihani oleh Allah, dia akan merasakan kesakitan itu setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik. La yamutu walahiyah. Adapun orang yang diberi rahmat oleh Allah, fayumituhum finnar, dia akan dimatikan oleh Allah sehingga tidak merasakan sakit lagi. Dimatikan oleh Allah. Lalu Allah akan berikan kesempatan orang-orang yang diberi syafaat. Siapa orang yang diberi syafaat itu? Ya, bisa jadi ahli Quran, orang yang hafal Quran, diberi syafaat, bisa memberi syafaat 70 orang. Siapa tahu kita kenal mereka, maka bertemanlah sama ahli Quran. Tidaknya dia kenal kita, dan nanti kalau kita masuk neraka, dia mencari kita. Dia akan menjadi syafaat. Bisa jadi syafaat itu, Al-Quran itu sendiri, bacaan Al-Quran yang kita baca di dunia itu. Ya, kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang besok pada hari kiamat, akan memberikan pertolongan kepada pemiliknya. Siapa tahu nanti. Dan Allah akan utus syufa'a, penolong-penolongnya itu untuk masuk. Lalu mengambil orang yang sudah jadi arang itu tadi, fayumbituhum, kemudian menumbuhkan mereka. Maksudnya gimana? Diambil. Nah, apakah enggak kepanasan orang? Ya, kuasa Allah, tidak panas lah. Au qala yanbutuna fi naharil haya. Mereka itu akan dimandikan di sebuah sungai namanya Nahrul Hayah. Sungai itu ada di surga. Jadi orang yang disiksa oleh Allah dan dia sudah habis diberi rahmat oleh Allah dengan cara dimatikan, kemudian sudah jadi arang, dia akan diambil oleh penolongnya, kemudian dimandikan di Nahrul Hayah, yaitu sungai kehidupan yang ada di surga itu. Lalu dia akan tumbuh, ya. Setelah dimandikan tumbuh. Au qala al hayah, ya, Nahrul Hayah atau Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Au qala al hayawan, Nahrul Hayawan, ya. Sama artinya maksudnya. Au qala nahril jannati fayambutu nabatal habati fi khamilis saili. Setelah dimandikan di sungai kehidupan di surga itu, maka dia akan tumbuh, kulit-kulitnya akan berubah kembali seperti semula. Ya. Nabatal habati fi khamilis saili. Seperti tumbuhnya sebuah biji yang terbawa banjir. Ya, biji jagung misalnya, lagi tanam terus dibawa banjir, dia akan tumbuh di mana tempat saja, di mana saja tempat di mana banjir itu membawa dia. Maka nggak lama tumbuh biji itu, tumbuh. Nah, nanti seperti itu, tumbuhnya manusia itu akan kembali seperti tumbuhnya biji yang ke bawah air. Cuma di sana lebih cepat. Kalau di sini antum tanam biji jagung, mungkin 4 hari baru muncul tunas. Lama sampai nunggu berbulan-bulan.
Tapi di surga enggak. Selesai dimandikan di Nahrul Hayah, dia akan tumbuh seperti biji, tumbuh-tumbuh kemudian kembali kulit-kulit. Kembali kulit. Di sebuah hadis, ya, Tajridus Shorah yang pernah saya baca dulu, bahwa nanti orang-orang yang bekas neraka jahanam tidak akan bisa hilang dari apa itu bekas neraka jahanam. Jadi ada nama Jahannamiyyin, bekas neraka jahanam. Fayambutuna nabatal habati fi hamilis saili. Dia akan tumbuh seperti tumbuhnya biji yang terbawa banjir. Qala, dia berkata, wa qala Nabi, dan Nabi berkata, ama tarawna syajarata takunu khadra. Tidakkah engkau melihat sebuah pohon yang dulunya hijau, thumma takunu safra, kemudian berubah menjadi kuning, au qala takunu safra thumma takunu khadra, atau yang dulunya pohon itu kuning kemudian berubah menjadi hijau. Faqala ba'duhum, sebagian dari mereka berkata, ka'annan nabiyya kana bil badiyah, seolah-olah Nabi itu pernah hidup di apa? Di suku pedalaman, di daerah pedalaman. Badiyah itu suku pedalaman. Jadi seolah-olah Nabi ngomong seperti itu ngerti soal pertanian. Jadi orang yang biasa tani, nggak heran lah, karena tiap hari dia selalu memantau apa yang ditanam di tumbuh usia 2 hari, 3 hari, bahkan sampai hari-harinya dia bisa menyebutkan, kalau misalkan 4 hari sudah segini, 5 hari sudah gini, kira-kira 10 hari sudah segini, waktunya mupuk, waktunya apa, itu petani tahu. Dan Rasulullah mengucapkan seperti itu, ka'annan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil badiyah, pernah hidup di sebuah pedalaman orang-orang Badui itu, sehingga paham bagaimana proses pertumbuhan manusia ketika itu. Jadi waqala Ahmadu aidan, dan Ahmad berkata juga, haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail, haddatsana Sa'id bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yazid, an Abi Nadrah, dari Abu Nadrah, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, dia berkata, Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, amma ahlun nari, adapun penduduk neraka itu, alladihum ahluha, yaitu mereka penduduknya, fa innahum la yamutu fiha wa la yahyauna, mereka tidak mati dan tidak hidup, walakin unnasun, akan tetapi orang-orang, au kama qala tusibuhumun nar bidunubihim, yang mereka ditimpa siksa, ya, au qala bi khotoyahum, dengan kesalahan-kesalahan mereka. Orang yang disiksa udah habis, yang punya dosa, dan Allah belum mengampuni sehingga dia harus melewati siksaan neraka dulu. Fayumitum imatatan, Allah mematikan mereka, benar-benar mati, hatta idza saru fahman, sehingga mereka menjadi arang. Fahman itu artinya arang. Udina fi syafaati, kemudian diberi izin untuk mendapatkan syafaat. Jadi orang yang udah gosong, kira, yang dosa mata udah dicolek, dosa telinga udah dituangi, napa itu semuanya dosa apa, semuanya, semua dosa sudah dia tebus semuanya di neraka, sehingga Allah berikan rahmat, Allah berikan izin kepada dia untuk mendapatkan syafaat, maka Allah matikan. Allah matikan, benar-benar mati, ya, benar-benar mati, hatta idza saru fahman, sehingga menjadi arang, gosong. Lalu dia diberi syafaat, faji'a bihim dobair, maka segerombolan akan datang kepada mereka untuk menolong mereka. Fanabatu ala anharil jannah, lalu mereka tumbuh setelah disiram di sungai-sungai surga itu. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, ikbidu alaihim, tangkaplah mereka, maksudnya sambutlah mereka, sambut mereka. Mereka itu orang-orang yang sudah selesai apa itu masa siksanya, sudah habis dosanya, sudah disiksa oleh Allah di neraka, sekarang dia
menjadi penduduk surga bersama kalian. Sambutlah mereka. Ikbidu alaihim. Fayambutuna nabatal habbati takunu fi khamili saili. Maka setelah dimandikan di Nahrul Hayah, sungai kehidupan di surga, maka tumbuhlah mereka seperti tumbuhnya biji yang terbawa arus banjir, terbawa air. Qala dia berkata, faqala rajulun minal qaumi hina idin. Maka seseorang berkata pada hari itu, karena Rasulullah SAW karena bil badiyah, seolah-olah Rasulullah adalah orang Badui, orang yang pernah hidup tinggal di pedalaman, sehingga dia tahu proses pertumbuhan tanaman itu. Ya seperti itulah, ya proses tumbuhan tanaman. Kalau kita melihat proses tumbuhan tanaman kalau di video kan cepat durasinya, jadi dari biji kemudian pecah, kemudian muncul tunas-tunas, kemudian buah akar, terus tunas-tunas kan cepat, seperti itu mungkin. Jadi cepat, tidak kita nunggu sampai berhari-hari atau berbulan-bulan, ya. Jadi gitu. Warawahu Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan fi hadis Bisr bin Mufaddal, dari hadis Bisr ibn Mufaddal wa Syu'bah dan Syu'bah. Kilahuma an Abi Maslamah, keduanya dari jalur Abi Maslamah Sa'id bin Zaid bihi dengan sanad yang sama, Wa rawahu Ahmad aidan an Yazid an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Ya, dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna ahlan nari alladzi la yuridullahu ikhrajahum, sesungguhnya penduduk neraka yang Allah tidak menginginkan mereka keluar dari neraka, la yamutuna fiha wa la yahyaun, mereka tidak hidup dan mereka tidak mati. Jadi Allah tidak mau mengeluarkan mereka dari neraka, yaitu orang-orang kafir. Dia akan disiksa selamanya. Ya, disiksa selamanya di neraka, dan di neraka itu la yahyauna la yamutu nafiya wa la yahyaun, mereka tidak mati dan tidak hidup. Wa inna ahlan nari alladzi yuridullahu ikhrajahum, adapun orang-orang penduduk neraka yang Allah inginkan mereka bisa keluar dari neraka karena dia masih punya iman, ya, pernah bersahadat, walaupun sholatnya jarang-jarang, Allah akan keluarkan mereka dari neraka. Jika Allah berkehendak mengeluarkan mereka dari neraka, yumituhum fiha imatatan, Allah matikan dulu. Hatta yasiru fahman, sehingga dia menjadi arang. Tsumma yakhrujuna dhabaira fayulqauna ala anharil jannah. Lalu para penolong, segerombolan penolong itu, penolong mereka akan melemparkan mereka ke sungai Nahrul Hayah, yang ada di surga itu. Au yurasyu alaihim, atau disiram mereka itu min anharil jannah, dari sungai surga, fayambutu kama tambutul habba fi hamilisail, lalu mereka tumbuh, kulit-kulitnya tumbuh, rambut-rambutnya yang gosong kemudian tumbuh, matanya yang udah hilang, bola matanya sudah tumbuh, semuanya tumbuh, kulit-kulitnya menjadi baik lagi seperti sedia kala, seperti biji yang terbawa arus air. Waqad qala Allahu ikhbaran an ahlin nar, sungguh Allah telah mengkhabarkan tentang keadaan penduduk neraka ini. Wa nadau ya Malik, mereka akan menyeru, ya Malik, wahai malaikat Malik. Malaikat Malik itu penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuka, biarkan Tuhanmu memutuskan persoalan kami, urusan kami. Harapannya itu, wis gak usah melok-melok Malik. Biarkan Tuhanmu menyelesaikan, memutuskan urusan kami. Gitu. Qala, kata Malik, innakum makithun, gak bakalan. Kalian ini akan hidup selamanya di neraka. Surat Zukhruf ayat 77. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min adabiha. Mereka itu tidak akan
dikeluarkan dari neraka sehingga mereka mati, fayamutu, lalu mereka mati, wala yukhaffafu anhum min adzabiyya, mereka itu tidak akan diringankan sisanya oleh Allah di neraka, ya. Kalau mereka bisa mati enak. Nah, orang yang bisa mati adalah orang yang diberi rahmat oleh Allah. Maksudnya dengan kematian itu dia tidak merasakan panasnya siksa neraka lagi, sudah mati, ya. Tinggal nunggu aja pertolongan Allah melalui para penolong-penolong itu, mendapatkan syafaat itu. Nah, ikhwanu fillah, beberapa syafaat yang bisa kita ambil adalah termasuk baca Al-Quran, ya. Kemudian kita punya teman yang soleh, dia akan bisa menjadi syafaat kita, ya. Atau penghafal Al-Quran, dia bisa memberikan 70 syafaat orang yang dikehendakinya, ya. Atau syafaat Rasulullah sendiri. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya belajar hadis, ya. Bagaimana kita mendapatkan syafaat Nabi? Termasuk diantaranya orang yang membaca doa setelah adzan. Ini beberapa hal yang harus kita pahami. Kalau nggak kita paham, kita nggak tahu. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Nah, di ayat ini mulai qad aflaha man tazakka. Kalau tadi sebelumnya ayat-ayat yang menggambarkan tentang orang-orang yang bahagia itu siapa, orang-orang yang celaka itu siapa, dan bagaimana siksa mereka itu. Nah, pada ayat ini qad aflaha man tazakka, di sinilah orang-orang yang bahagia. Qad aflaha, sungguh beruntung, man siapa, orang tazakka yang mensucikan dirinya. Artinya tohhara nafsahu minal akhlaqir radilati. Orang yang mensucikan dirinya adalah mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang buruk. Nah, kita tahu akhlak yang buruk dari mana? Ya ngaji. Mana yang buruk, mana yang baik. Sehingga kita tahu, bisa mengenali akhlak yang buruk kita hindari, akhlak yang baik kita lanjutkan. Wa taba'a ma anzalallahu ala rasulih. Dan siapa orang yang mensucikan diri itu adalah orang yang mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran. Fa insya Allah termasuk kita semuanya yang malam hari ini kita belajar Al-Quran, ya. Alhamdulillah, ya, ada kajian tafsir seperti ini. Kalau antum sendiri belum tentu suruh baca Al-Quran tafsirnya 30 juz. Gimana nanti kita bertanggung jawab dari Allah, ya. Padahal Al-Quran itu mempelajarinya adalah wajib, ya. Ya, sementara kita sendiri tidak pernah membaca tafsirnya. Ya, membaca Al-Qurannya iya, tapi nggak paham apa arti dan maksud kandungannya, sehingga nah inilah. Wa taba'a ma anzalallahu ala rasulih, dan orang yang mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran. Sholawatullahi wassalamu, sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada beliau. Wa dzakara asma rabbi fasholla, dan dia ingat kepada nama Tuhannya lalu sholat. Dia ingat pada Tuhannya lalu sholat. Jadi pertama membersihkan diri, ingat kepada Tuhannya lalu sholat. Nah, ini kita baca tafsirnya. Man tazakka itu siapa? Orang yang membersihkan diri. Kalau tadi ada sebagian ulama berpendapat orang yang membersihkan diri adalah orang yang membersihkan dirinya dari akhlak yang buruk. Man tazakka adalah orang yang mengikuti ajaran Allah, ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Rasulnya. Ya, tapi ada yang menafsiri man tazakka ini adalah orang yang mengeluarkan zakat. Wa dzakara asma rabbi fasholla, orang yang ingat kepada nama Tuhannya, kepada Tuhannya lalu dia sholat, artinya aqama sholata fi awqatiha. Dia menjalankan sholat di waktunya, pada waktunya. Waktunya apa itu subuh, sholat subuh, waktunya duhur, sholat duhur, waktunya asar, asar, waktunya maghrib, isya. Dia melakukan sholat pada waktunya.
ibtigha'a ridwanillahi wa ta'atan li amrillahi, karena mencari ridha Allah dan taat mengikuti perintah Allah, wamtithalan li syar'illahi, dan melaksanakan syariat Allah. Jadi orang yang melakukan sholat semata pada waktunya semata-mata mencari ridha Allah, dia ingin mewujudkan ketaatannya kepada perintah Allah dengan menjalankan syariat-syariatnya. Wa qad qala al-Hafidz Abi Bakar Al-Bazzar. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar berkata, haddatsana Abbad ibnu Ahmad Al-Arzami, haddatsana Ammi, telah menceritakan kepada kami pamanku Muhammad ibni Abdurrahman dari bapaknya, dari Atha bin Syaib, dari Abdurrahman bin Sabit, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW. Qad aflaha man tazakka. Jadi makna tafsir dari qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Rasulullah bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang hak diibadahi, disembah kecuali Allah, wa khala al andada, dan dia meninggalkan sekutu-sekutunya, enggak syirik, wa syahida anni Rasulullah, dan dia bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, wa dzakara isma rabbi fa shalla, lalu dia ingat kepada Tuhannya, lalu dia sholat, qala hiya sholawatul khamsu, yang dimaksud adalah sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, wal muhafadzatu 'alaiha, dia menjaga sholat 5 waktu itu, wal ihtimamu biha, dan memberikan perhatian penuh kepada sholat. Sholat ini penting. Jadi sholat 5 waktu ini adalah salah satu-satunya ibadah yang kita bisa ngomong langsung sama Allah. Ibadah yang kita langsung bisa komunikasi sama Allah itu hanya sholat. Dan sholat ini menjadi penting karena akan menjadikan ukuran baik dan buruknya hamba nanti di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, semua baik amalnya. Jika sholatnya buruk, semua amalnya buruk. Betapa pentingnya sholat ini, karena menjadi barometer ukuran baik dan buruknya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah sholat sebagaimana firman Allah, wa dzakara isma rabbi fa shalla, yang dimaksud adalah iya as-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu, wal muhafadzatu 'alaihi wal ihtimamu biha, menjaga sholat 5 waktu dan memberikan perhatian khusus waktunya sholat ya. Jangan dientar-entarin, entar aja sampai lupa waktunya hingga keluar waktu sholat. Ini namanya orang yang melalaikan sholat. Fawailul lil mushallin, celakalah orang yang sholat. Siapa orang yang sholat yang celaka itu? Alladzina hum fi sholatihim sahun, orang yang melalaikan sholatnya. Di dalam tafsir yang pernah kita bahas, orang yang melalaikan sholat adalah menunda-nunda waktu sholat hingga sudah mepet mau habis baru sholat, sehingga sholatnya seperti burung gagak yang sedang mematuk-matuk, tuk 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 gitu. Jadi cepat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu namanya fawailul lil musallin. Orang yang sholat saja masih celaka, gimana orang yang tidak sholat? Ya, jangan diambil mahum muwafaqahnya. Ya, sholat aja celaka, mending nggak sholat. Nah, jangan. Ini orang-orang yang memang dasarnya nggak mau sholat. Tsumma qala la yurwa an Jabir. Kemudian si perawi berkata, la yurwa an Jabir illa min hadal wajli. Tidak diriwayatkan, hadis ini tidak diriwayatkan dari Jabir kecuali hanya dari jalur ini saja. Wa kadza qala Ibnu Abbas. Demikian pula pendapat Ibnu Abbas. Innal muradu bidzalika shalawatul khamsu wa ikhtara Ibnu Jarir. Inilah yang dimaksud adalah shalawatul khamsu, yaitu sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hanya sholat 5 waktu itu aja Allah minta supaya kita sempatkan itu, jangan sampai kita tinggalkan. Bagaimana kalau misalkan 50 waktu, 5 waktu aja banyak yang meninggalkannya.
Waqtarahu Ibnu Jarir, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir berkata, telah menceritakan kepadaku Amr ibnu Abdul Hamid Al-Amuli telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah dari Abi Khaldah. Dia berkata, dakhaltu ala Abil Aliyah, aku pernah masuk ke rumah Abu Aliyah. Faqala li, kemudian dia berkata kepadaku, idza ghadawta ghadan ilal aidi famurra bihi, apabila besok kamu mau berangkat sholat id dan lewat depan rumahku, famurra bi, lewat depanku, qala famarartu bihi. Jadi kalau besok kamu mau berangkat untuk sholat id, mampirlah ke rumah, mampir dulu ke rumahku. Maka aku pun mampir. Faqala, kemudian Abu Aliyah bertanya, hal ta'imta syai'an? Sudah makan belum? Aku menjawab, na'am. Abu Khaldah menjawab, na'am. Ya, aku udah makan. Qala afatta ala nafsika minal ma'. Kalau begitu, aku akan berikan engkau minum. Jadi sholat id, ya sholat id. Abu Aliyah ditanya, memang sunahnya untuk mau berangkat sholat id itu kan makan dulu, ya membatalkan puasa. Itu mau berangkat sholat id, makan dulu. Nah Abu Aliyah tanya, kamu sudah makan? Abu Khaldah menjawab, sudah. Ditawari makan, ternyata sudah. Ya udah, saya beri minum saja kamu. Artinya Abu Aliyah tidak mau melewatkan kesempatan baik untuk bersedekah, walaupun hanya sekedar memberi minum. Baik, aku afatta ala nafsika minal ma'. Kalau begitu aku akan berikan kamu air saja. Naam, ya boleh, gak apa-apa. Fa'akhbirni ma fa'alta bi zakatika. Coba ceritakan kepadaku apa yang kamu lakukan dengan zakatmu. Sudah zakat belum? Sudah. Gimana zakatmu? Coba ceritakan. Maka aku pun menceritakan, ka'annaka qultu qad wajjahtuha. Aku sudah menghadapkannya. Maksudnya zakatku sudah saya serahkan. Sebelum aku berangkat sholat id, aku sudah serahkan zakatku kepada orang yang berhak menerimanya. Fakir, miskin. Sudah aku serahkan. Qala Abu Aliyah berkata, innama aradtuka lihada. Hanya untuk inilah aku inginkan dirimu. Tsumma qara'a, kemudian dia membacakan suatu ayat, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin. Lalu dia ingat kepada Tuhannya dan sholat. Nah, ini urut-urutannya. Zakat, fitrah sudah dilaksanakan, dia ingat kepada Tuhannya, lalu dia sholat. Waqala, dan dia berkata, inna ahlal madinati, sesungguhnya penduduk Madinah itu, la yarawna shadaqatan afdala minha. Mereka tidak mengetahui apapun sedekah yang lebih afdal daripada itu. Wa min siqayatil ma', walaupun itu dengan memberikan air. Jadi orang-orang penduduk Madinah, Abu Aliyah ini penduduk Madinah, kaum Ansor. Dan kita tahu penduduk-penduduk Madinah itu terkenal dengan jiwa penolongnya. Sebagaimana kaum Muhajirin ketika pertama kali masuk ke kota Madinah, mereka ditolong oleh penduduk-penduduk Madinah, kaum Ansor, kaum penolong. Bahkan ada yang menawarkan, kami punya tanah, kami bagi tanah, kamu bisa dirikan rumah. Bahkan kami punya rumah, nuqassimu buyutana niswalana wa niswalakum, kami akan bagi harta kami, sebagian untuk kami, sebagian untuk kamu. Bahkan azwajana, ya, istri-istri kami, saya punya 2 istri, saya akan ceraikan 1 dan kamu bisa nikahi. Abdurrahman ditawari seperti itu. Abdurrahman ditawari seperti itu. Apa? Kata Abdurrahman, barakallahu fikum wa fi amlakikum wa fi buyutikum wa fi azwajikum. Semoga Allah memberkahi semua harta kamu, harta-harta kamu, milik kamu, istri-istri kamu.
La nahtaju fiha. Kami tidak butuh itu semuanya. Cukup dulu nih ila suq. Tunjukkan aku pasar mana pasar. Kami nggak mau menerima apapun dari kalian, bukan kami sombong. Tapi cukup tunjukkan kami pasar mana. Nattajiru wa naktasib. Biar kami berdagang dan kami akan bekerja sendiri. Nah, Abdurrahman bin Auf memang dasarnya dia seorang entrepreneur, seorang pembisnis. Tidak butuh waktu 3 bulan, dia sudah menjadi orang terkaya di Madinah ketika itu. Abdurrahman bin Auf. Sampai dia memberi luar biasa sedekahnya ya untuk dakwah Rasulullah SAW. Dan inilah kaum Ansor. Jadi orang-orang Ansor itu memang inna ahlal Madinah, sesungguhnya penduduk Madinah itu la yarawna shadaqatan afdhala minha, tidak ada sedekah yang menurut dia itu lebih afdal daripada itu, memberikan makan, ya, memberikan minum. Kultu kemudian aku berkata, wa kadzalika ruwina an Abi Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, Umar ibn Abdul Aziz. Seperti itulah diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, annahu kana ya'murun nasa bi ikhraji shadaqatil fitri. Dia menyuruh orang-orang itu agar mengeluarkan zakat fitrah. Wa yatlu hadil ayah, lalu dia membacakan ayat ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dengan mengeluarkan sebagian harta yang dia punya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin. Lalu dia ingat kepada Tuhannya, lalu sholat. Wa qala Abul Akhwas berkata, idza ata ahadakum sa'ilun wa huwa yuridu sholah, apabila datang kepadamu seorang peminta-minta, lalu dia menginginkan sholat, fal yuqaddim baina yaday sholati zakatah, maka dahulukan di depan sholat itu zakatnya. Zakatnya. Sebelum dia sholat, tunaikan dulu zakatnya. Jadi urut-urutannya, zakat, dah sholat. Karena ayatnya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla. Jadi zakat dulu baru sholat. Ini Abul Akhwas berpendapat demikian. Fa inna Allah yaqul qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla. Qatadah berpendapat tentang ayat ini, zakka malahu ardo khaliqahu. Dia mensucikan hartanya lalu membuat ridho penciptanya, yaitu membuat ridho penciptanya dengan melakukan sholat. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, bal tu'thirunal hayata dunya, akan tetapi kalian lebih memilih kehidupan dunia ini. Nah, di sini. Ini kecenderungan manusia ini. Artinya tuqaddimuna ala amril akhirah. Manusia itu memang wataknya, dasarnya suka pada dunia. Kesukaannya, kecintaannya kepada dunianya melebihi dari kecintaannya kepada akhirat. Ini manusia, disadari atau tidak, manusia seperti itu. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Adiyat. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat-sangat mencintai harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya, inilah manusia. Kemudian wa tubduna ala ma fihi naf'uhum wa salahum fi ma'asihim wa ma'adihim. Nah, di sini yang uniknya di sini. Wa tubdunaha ala ma fihi naf'uhum. Manusia itu lebih mendahulukan cintanya dunia daripada cintanya akhirat, dan dia beralasan, dia menampakkan sesuatu, menampakkan manfaat-manfaat dunia, maslahat-maslahat dunia di dalam kehidupan mereka. Kita itu harus punya banyak harta. Kalau kita punya banyak harta, bisa sekolah, kita bisa tinggi, kita bisa punya mobil, kita bisa ke sana kemari. Diceritakan sederetan manfaat-manfaat dunia. Seolah-olah itu menjustifikasi pendapatnya bahwa dunia itu memang sangat penting dan harus didahulukan daripada akhirat. Nah, itu
Jadi maksud dari penafsir ini adalah wa tubduna ala ma fi naf'um wa salahum fi ma'ashihim wa ma'adihim. Mereka menampakkan manfaat-manfaat dari dunia itu dan kemaslahatan dunia untuk kehidupan mereka itu apa. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, walal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya thawabullahi fid daril akhirah khairum minad dunya wa abqa. Pahala Allah di negeri akhirat sana, yaitu di akhirat, itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia ini. Fa inna dunya daniyatun faniyatun. Karena dunia ini daniyah. Daniyah itu artinya dekat. Singkat usia dunia ini. Pasti suatu saat dunia ini akan hancur. Tidak ada dunia ini akan kekal abadi selamanya, nggak ada. Kalau tidak dunia yang hancur duluan, maka kita yang akan meninggalkan dunia ini. Faniyatun, dan dunia ini adalah fana. Fana artinya bakalan rusak. Dunia ini akan hancur. Jadi benar, kita nunggu hancurnya dunia, atau kita yang meninggalkan dunia terlebih dahulu. Kemudian tidak bermanfaat lagi apa yang sudah kita kumpulkan dulu. Nah ini. Wal akhiratu syarifatun baqiyatun, sedangkan akhirat itu mulia dan kekal. Fa kaifa yu'thiru aqil ma yafna ala ma yabqa. Bagaimana orang yang berakal lebih memilih sesuatu yang fana daripada yang kekal? Orang yang berakal harusnya memilih yang lebih kekal. Wa yahtamu bima yazulu anhu qariban, dan mereka memberikan perhatian penuh terhadap sesuatu yang bisa hilang secara singkat dalam jarak dekat, yaitu dunia ini. Wa yatrukul ihtimama bidaril baqa wal khuld, dan mereka meninggalkan perhatiannya kepada negeri yang kekal dan pahala yang kekal juga. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Duwaid an Abi Ishaq dari Urwah dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, ad-dunya daruman la darolah, wa maluman la malalah, wa la yajma'u man la aklalah. Aisyah meriwayatkan hadis dari Rasulullah, dunia ini adalah rumah orang yang tidak memiliki rumah. Dunia ini adalah harta orang yang tidak punya harta. Maksudnya apa? Orang kafir. Orang kafir itu tidak punya rumah. Rumahnya ya di dunia ini. Orang kafir itu tidak punya harta. Hartanya ya di dunia ini. Wala yajma'ul man la aklalah. Itulah sebabnya mereka, orang-orang yang tidak punya otak, yang nggak punya akal itu berusaha mengumpulkan untuk mendapatkan rumah dan harta di dunianya. Sementara orang beriman tidak. Hartanya orang beriman tersimpan di akhirat. Hartanya, rumahnya orang beriman tersimpan di akhirat. Makanya kalau disebutkan bahwa orang kafir, dunia ini adalah ya surganya orang kafir. Sementara orang yang beriman nanti di akhirat surganya. Makanya maksud dari sabda Rasulullah, ad-dunya daruman la darolah, wa maluman la malalah, la yajma'unaha la wala yajma'u man la aklalah. Dunia ini tempatnya orang yang tidak punya rumah. Orang kafir nggak punya jatah di akhirat. Makanya dia puas-puaskan saja dunia. Dan dia nggak punya harta di akhirat. Makanya dia mencari harta untuk memuaskan kehidupannya di dunia. Dan orang yang tidak berakal mengumpulkan semuanya itu untuk mendapatkan kepuasannya. Ibnu Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid hadatsana Yahya ibnu Wadih. Yahya ibnu Wadih menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Abu Hamzah dari Atha dari Ar-Fajah Ats-Tsaqafi.
Dia berkata, istaqra'tu Ibnu Mas'ud. Aku minta dibacakan kepada Ibnu Mas'ud. Maksudnya minta dibacakan. Aku ngaji karo Ibnu Mas'ud. Aku jadi murid. Aku minta supaya Ibnu Mas'ud membacakan kepada kami, ngulang kepada kami Sabbihisma rabbikal a'la, tentang ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Falamma balagha, ketika dia sudah sampai pada ayat bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian lebih memilih kehidupan dunia, tarokal qiraah. Ibnu Mas'ud diam. Dia tidak melanjutkan itu. Wa aqbala ala ashabihi, dia kemudian menghadap murid-muridnya. Menghadap ke murid-muridnya, waqala, dan berkata, atharnad dunya 'alal akhirah. Kita lebih memilih dunia daripada akhirat. Fasakatal qaum, mereka pada diam. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, atharnad dunya li'anna ra'ayna zinataha wa nisa'aha wa ta'amaha wa syarabaha. Kita lebih memilih dunia karena kita tahu perhiasan dunia, keindahan dunia, wanita-wanita dunia, makanan-makanan dunia, minum-minuman dunia. Wa zuwiyat annal akhiratu. Kemudian kita kesampingkan urusan akhirat kita, faktarna hadal ajil wa taraknal ajil. Ya. Faktarna hadal ajil wa taraknal ajil. Kita terpikat dengan keindahan dunia, wanita-wanitanya, makanan dan minumannya, sehingga kita lupakan akhirat. Kita memilih kehidupan yang cepat ini daripada kehidupan yang lambat, yang ada temponya, yaitu akhirat. Jadi ajil pakai ain itu artinya cepat. Dunia ini adalah kehidupan yang cepat. Cepat rusak, cepat binasa. Daripada kehidupan yang ajil pakai hamzah. Ajil itu bermakna yang ada tempo, ada tenggang waktu, ada masanya, yaitu akhirat. Yaitu ajil. Wa hadza minhu ala wajhi tawadhu wal hadmi. Dari sini Ibnu Katsir memandang bahwa ini adalah sifat tawadhu Ibnu Mas'ud. Apakah ini sifat tawadhu Ibnu Mas'ud? Au huwa ikhbarun 'anil jinsi min haitsu huwa wallahu a'lam. Apakah beliau hanya sekedar ingin menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa perbandingan dunia dan akhirat, ternyata manusia lebih memilih dunianya daripada akhiratnya. Wallahu a'lam. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud al-Hashimi, Ismail bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Amr bin Abi Amr menceritakan kepada kami dari Muthalib bin Abdullah dari Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man ahabba dunyahu. Jadi man ahabba dunyahu. Jadi di situ dibaca min ahabbi. Jadi yang benar menurut saya ini man ahabba dunyahu adharra. Nah, di situ ada jawabnya. Barang siapa yang mencintai dunia, adharra akhir bi akhirati, maka dia akan membahayakan akhiratnya. Orang yang mencintai dunia maka akan membahayakan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adharra bidunyahu. Barang siapa yang mencintai akhirat, dia akan membahayakan dunianya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yanfa ala ma yafna. Maka pilihlah apa yang kekal daripada memilih yang rusak. Jadi pilihlah akhirat daripada memilih dunia. Tafarrada bi Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan secara munfarid sendirian. Ya. Baik, ini nanggung sebetulnya. Dilanjutkan bahwa besok. Nanggung tinggal dikit ya. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya semua itu, hadza itu kata ganti daripada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, Pak. Jadi manusia itu, hadza ini adalah kata ganti dari deretan semuanya itu. Dari kalimat panjang sebelumnya itu. Apa kalimat panjang sebelumnya itu? Ya. Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, dari qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fa shalla. Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
Kemudian inna hada, sesungguhnya ini itu adalah maksudnya orang yang mensucikan dirinya, lalu dia sholat, tapi kamu memilih dunia daripada akhiratmu. Ini kata ganti hada. La fi suhufil ula. Semua yang diceritakan di ayat sebelumnya itu terdapat di dalam suhuf yang terdahulu, al-ula. Suhuf terdahulu, lembaran-lembaran terdahulu, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa, sudah terdapat di dalam suhufnya Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Jadi ternyata kecenderungan manusia ini sudah ada, sudah terdapat di dalam kedua suhuf para nabi dan rasul itu, yaitu Ibrahim dan Musa. Dari Ikrimah bin Abbas ketika turun ayat inna hadzal fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, Nabi bersabda, karena kullu hadza, semuanya ini, ya, semuanya tadi itu, karena hadza fi suhufi Ibrahim wa Musa, terdapat di dalam suhufnya Ibrahim dan Musa. Ini, nah di sini sedikit aja. Falamma nazalat ketika turun ayat wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang menyempurnakan janjinya. An-Najm ayat 37. Wafa artinya ala taziratu wizra ukhra. Kalian tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi kita itu gak akan memikul dosa orang lain. Biarkan orang lain mau berbuat dosa, silakan, kita asik dengan taat saja. Ya. Dan orang lain pun tidak akan memikul dosa kita. Maka kalau kita berbuat dosa ya kita tanggung sendiri, itu maksudnya. Yani ana hadil ayat kaqouli fi suratin Najm. Ayat ini sesuai dengan semana dengan surat An-Najm. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim. Apakah belum diceritakan apa yang terdapat dalam suhuf Musa dan Ibrahim, alladzi waffa, yang telah dia sempurnakan, ala taziru wazratu wizra ukhra, bahwa kamu tidak akan memikul dosa orang lain, wa alaisal insan illa masa'a, dan manusia itu tidak mendapatkan balasan apapun dari usahanya kecuali apa yang telah diusahakan. Jadi manusia itu akan antum sholat ya pahalanya untuk antum, nggak bisa orang lain sholat pahalanya buat kamu, buat antum. Jadi kita yang melakukan kebaikan ya kita yang mendapatkan. Maka orang yang tidak mau melakukan kebaikan ya dosanya tanggung sendiri. Dan dosa kita tidak bisa diwakilkan, dipikulkan oleh orang lain, nggak bisa. Nah inilah yang dijadikan dasar atau dalil bahwa pahala itu nggak bisa dipindah-pindah. Wa alaisal insan illa masa. Manusia itu mendapatkan apa yang telah ia usahakan. La maka sabat wa alaiha maktasabat. Manusia mendapat pahala atas usahanya, mendapat dosa juga karena usaha, karena perbuatannya. Wa anna sa'yahu saufa yura. Semua usaha manusia itu akan diketahui, akan diperlihatkan nanti di akhirat. Tsumma yujzahul jazaa'al aufa. Kemudian dia akan diberikan balasan dengan balasan yang sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhanmu lah semuanya itu akan berakhir. Ya, sampai akhir ayat. Nah. Baik, jadi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tsumma qala inna hadza madmunu hadzal kalam. Jadi hada ini meliputi dari ayat qad aflaha man tazakka sampai wal akhiratu khairu wa abqa. Semua kisah-kisah orang yang bahagia itu, ya, dan ciri-cirinya itu ternyata sudah ada di suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Wa hadza ikhtiyaru hasan qawi, dan inilah adalah pendapat yang hasan dan kuat. Wa qad ruwiya an Qatadah Ibnu Zaid wa nahwu. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Qatadah dan Ibnu Zaid yang sama. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Akhir tafsir surah Sabbihis Marabbikal ala walillahil hamdu wal minnah. Jadi inilah akhir dari surat Sabbihis Marabbikal ala. Segala puji bagi Allah dan karunia-Nya. Demikian ikhwanu fillah yang dirahmati Allah, sudah kita selesaikan tafsir surat Sabbihis Marabbikal ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa kita amalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.